Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa channel terpilih MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Amalia Tina dalam program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Ya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat, berbahagia, dan tentunya semangat ya, karena habis makan siang gitu. Ya, dan tentunya juga pemirsa dan pendengar senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat hari ini kita akan berbincang dengan topik penyediaan sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas. Nah, saat ini sudah hadir di studio MTA TV ada Ibu Diah Widi Astuti STMSC. Beliau adalah dosen program studi arsitektur UMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Iya, senang ketemu lagi. Alhamdulillah. Ibu Diah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padat ya. Padat tapi masih tetap semangat tentunya hari ini untuk memberikan ilmu dan juga manfaat bagi pemirsa dan pendengar ya. Dan hari ini Bu Diah hadir bersama dengan Mas Faisal Cahyo Ramadan SR. Beliau adalah lulusan program studi arsitektur UMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, Bu Diah dan juga Mas Faisal, tentunya kami juga mengundang Anda, pemirsa dan pendengar, untuk bergabung bersama kami. Bisa melalui telepon di nomor 0271 679 3000, atau kini Anda juga dapat melakukan panggilan melalui WA di nomor 0811 255 3000, dan tentunya juga mengirim pertanyaan dengan pesan di WA dan juga SMS di nomor 0811 255 3000. Nah, tentunya pemirsa dan pendengar ketahui bersama ya bahwa sarana dan prasarana yang ada di ruang publik ini tentu harus dibuat dengan sebaik-baiknya agar bisa digunakan oleh semua orang dan juga semua kalangan. Nah, bagusnya sebuah sarana dan prasarana ini tentunya tidak hanya dinilai dari seni fisiknya saja, tetapi harus bisa memperhatikan nilai gunanya yang tentunya juga bisa digunakan oleh semua kalangan masyarakat gitu. Dan hari ini kita akan membahas terkait penyediaan sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas. Nah, sebelum kita masuk ke materinya nih Bu Diah, kira-kira kenapa sih Bu Diah penting untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas gitu, Bu Diah? Iya, sebelumnya terima kasih sekali ya Mbak ya. Nah, kita diundang untuk kesekian kalinya gitu ya. Dan kali ini memang temanya yang lagi in adalah fasilitas yang ramah disabilitas. Lah, kenapa hal itu penting? Karena memang kita itu kan diciptakan, Allah itu menciptakan manusia itu kan berbeda-beda ya Mbak. Betul sekali. Jadi ada yang mempunyai kelebihan, ada juga yang mempunyai sebaliknya kekurangan tertentu begitu. Jadi ada keterbatasan tertentu. Padahal kita itu dituntut untuk selalu bisa menjalankan hidup dengan baik kan begitu ya. Betul. Sehingga penting sekali supaya kita itu bisa menjalankan hidup dengan baik, maka kita penting memerlukan atau menyediakan fasilitas-fasilitas yang memang bisa dijangkau atau bisa memberikan kemudahan bagi orang-orang dengan keterbatasan tertentu. Mungkin mungkin Mas Faisal nanti mungkin bisa lebih paham ya angka-angkanya begitu. Jadi kalau di kawasan Solo Raya sendiri cukup banyak ternyata. Kalau menurut data para penyandang disabilitas tersebut dari berbagai macam keterbatasan begitu. Jadi saya pikir memang sudah saatnya kita mulai memikirkan memikirkan lebih detail bagaimana supaya para penyandang disabilitas itu bisa diberikan akses yang lebih gitu ya. Akses itu bukan hanya akses fisik, bahkan akses terhadap sosial budaya, akses terhadap ekonomi begitu. Jadi fisik, sosial budaya dan ekonomi itu secara bersama-sama. Begitu, Mbak. Ya, tentunya aksesibilitasnya tidak hanya untuk fasilitas ya, Bu Diah. Tadi ada untuk pendidikan, ekonomi dan juga pekerjaan begitu. Nah, kalau Bu Diah lihat nih di area Solo Raya saat ini, bagaimana kualitas sarana prasarana untuk teman-teman disabilitas, Bu Diah? Solo Raya ya, secara mendasar sebetulnya fasilitas tersebut sudah berupaya untuk disediakan atau dipenuhi oleh pemerintah daerah setempat. Ya. Sebagai contoh kemarin itu OMS baru saja menerima permohonan pendampingan dari takmir masjid di kawasan Klaten, Mbak. Nah, jadi secara umum pemerintah Klaten itu sendiri sudah menyediakan atau sudah berusaha memberikan akses
dasar bagi apa namanya para penyandang disabilitas. Tetapi kemudian para takmir masjid itu kemudian merasa bahwa ini kurang nih, masih kurang karena kan masih dasar nih yang disediakan hanya fisik saja, misalnya guiding block begitu ya untuk memandu para tunanetra begitu. Terus kemudian ada yang hal-hal lain misalnya apa ya, rem misalnya ya untuk mempermudah para pengguna kursi roda dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika masuk ke masjid itu hal itu sudah sudah tidak ada lagi dan itu kan menjadi lebih sulit gitu. Jadi artinya apa? Akses untuk standar yang memang kita bisa berjalan di trotoar, bisa berjalan di jalanan umum itu bisa, naik turun bis bisa. Tetapi untuk beribadah, untuk pendidikan misalnya, untuk ekonomi itu belum. Nah, hal-hal seperti itu yang memang sekarang sedang kita kembangkan begitu. Ya, tentunya tidak hanya akses ke sananya, tapi yang ada di tempat yang dituju ini apakah bisa digunakan untuk teman-teman disabilitas gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Faisal nih, bagaimana Mas Faisal memahami pentingnya desain inklusif bagi sebuah sarana dan prasarana, Mas Faisal? Ya, terima kasih. Kalau bagi saya, sebagai mahasiswa mungkin memandang fasilitas inklusif itu sebagai sesuatu yang dibutuhkan, terutama di bidang arsitektur, karena pastinya di bidang arsitektur nantinya pasti akan memikirkan terkait aksesibilitas dan hal-hal lain yang mendukung aktivitas seperti yang Bu Diah tadi sampaikan, terutama di dalam ruang. Mungkin beberapa dari interior itu nanti kan belum tentu bisa digunakan untuk penyandang disabilitas, jadi ada perlu penyesuaian seperti itu, maka inklusivitas itu perlu seperti itu. Betul sekali. Nah, lalu kalau menurut Mas Faisal nih, bagaimana caranya memastikan nih desain sebuah fasilitas publik ini bisa ramah dengan teman-teman disabilitas menurut Mas Faisal? Kalau bagi saya untuk penyandang disabilitas sendiri, untuk fasilitas yang perlu disediakan itu mungkin seperti rem, guiding block seperti itu. Namun mungkin perlu ada pengembangan lagi yang dikombinasikan dengan teknologi, seperti mungkin ada otomasi seperti itu, seperti ada sensori guiding block yang mungkin bisa digunakan dan beradaptasi dengan teknologi sekarang seperti itu. Ya, tentunya juga harus bisa terus beradaptasi dengan teknologi sekarang ya, Mas Faisal ya. Nah, lalu Bu Diah nih, kira-kira mungkin hal utama apa sih yang harus dipahami nih oleh seorang mungkin perancang bangunan atau arsitek ya, untuk bisa memberikan komponen pendukung untuk teman-teman disabilitas dalam sebuah sarana dan prasarana yang tentunya juga bisa benar-benar digunakan oleh teman-teman disabilitas gitu. Karena mungkin ada nih Bu Diah ya, mungkin ada sebuah akses untuk disabilitas, mungkin ada RAM, tapi dia dibuat curam sekali. Nah, ini kan sebenarnya sudah ada, tapi tidak bisa digunakan jadinya. Nah, menurut Bu Diah nih, mungkin hal utama apa yang harus dipahami gitu? Pertama, kalau untuk itu tidak hanya masalah disabilitas sebetulnya. Dalam satu perencanaan ya, dalam satu perencanaan bangunan itu seorang arsitek harus selalu memperhatikan atau berbasis pada kebutuhan user. Usernya itu siapa, begitu ya. Kalau dalam konteks ini user itu kan bermacam-macam sekali. Lah, sebagai bentuk bahwa kita itu mempunyai perhatian terhadap kaum difabel itu tadi, maka kemudian salah satu user yang kita masukkan adalah disabilitas, penyandang disabilitas, kan begitu ya. Lah kemudian kalau kita sudah tahu bahwa penyandang disabilitas, kemudian kita harus lebih jauh lagi disabilitas yang seperti apa. Kan berbagai macam ya Mbak ya, jadi ada macam-macam sekali. Nah, setelah kita bisa memetakan disabilitasnya itu apa saja yang akan kita tampung atau kita layani atau kita berikan fasilitas di situ, kemudian kita beranjak ke standar. Nah, seperti tadi yang dijelaskan oleh atau ditanyakan oleh Mbak Amalia ya, oleh Mbak Amalia itu tadi, Bu itu ada Bu rem tapi ternyata curam sekali. Itu kan sama aja kita membahayakan kan, itu Bu namanya. Main luncuran jadi membantu. Begitu ya. Lah itu berarti dia tidak sesuai dengan standar. Begitu. Nah, terus kemudian standar itu bukan hanya sekedar dari safety ya, tapi kalau dalam konteks misalnya tadi saya membicarakan masjid begitu ya, standar itu juga standar dari
apa namanya, fikih barangkali ya. Jadi kita misalnya kita menggunakan kursi roda nih, kita sampai di mana nih kursi rodanya diperbolehkan, karena kan ada batas suci dan sebagainya. Jadi memang sangat kompleks dan harus detail sebetulnya, jauh lebih sulit daripada kita menggunakan yang atau melayani yang standar-standar saja, begitu. Tentunya perlu ada analisa yang khusus ya, Bu Diah ya. Lah, ini analisa apa mungkin yang bisa dilakukan nih untuk fasilitas ini bisa digunakan secara maksimal, ataupun mungkin juga tadi ada persyaratan khususnya ataupun standar khususnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu Diah standar khusus untuk pembangunan fasilitas bagi teman-teman disabilitasnya seperti apa? Iya, misalnya ya itu tadi ada misalnya setiap area kawasan yang ramah disabilitas itu adalah selalu harus ada guiding block kan begitu ya. Guiding block itu tidak boleh terputus gitu kan. Kita sering ya di trotoar gitu guiding block mak betunduk gitu hilang gitu. Kan ataupun turunan gitu ya. Menjebak gitu. Terus kita juga misalnya itu tadi rem kita sudah gitu ternyata curam, itu kan perosotan kan gitu ya. Lah seperti itu. Itu ada sebetulnya ada standarnya khusus ya, berapa kemiringannya dan sebagainya begitu. Terus itu tadi yang terkait dengan yang bukan dari standar safety tapi dari standar yang memang digunakan di mana nih gitu. Misalnya kalau digunakan tempat ibadah kan berbeda kan gitu ya. Kan kalau misalnya kita ke kamar mandi, mosok habis dari kamar mandi kursi rodanya misalnya kan ada kursi roda yang ada kamar mandi yang bisa diakses kursi roda gitu ya. Habis dari kamar mandi terus nanti masuk ke situ nanti gimana ya gitu. Itu tuh hal-hal yang memang perlu diperhatikan secara detail dan itu sangat spesifik begitu. Iya. Dan tentunya juga perlu kembali ya analisis yang berkelanjutan juga perlu dilakukan oleh arsitek dan juga oleh perancang fasilitasnya begitu. Boleh menambahkan sedikit ya. Kebetulan kan Mas Faisal ini waktu tugas akhir dulu dia itu sangat concern terhadap penyandang disabilitas. Lah yang dikembangkan oleh Mas Faisal itu salah satunya bukan lagi kita sesuatu yang sudah pernah dilakukan, tapi mengembangkan dengan IT. Jadi misalnya, di sini ada sensornya apa, begitu. Jadi kan orang tuh berkebutuhan khusus macam-macam ya. Iya, betul. Maksudnya ada yang tidak bisa mendengar, non sewu, ada yang tidak bisa melihat, kan begitulah guiding block untuk yang tidak bisa melihat. Tapi kemudian misalnya nih, ada orang yang kemudian menyeberang, tapi dia itu tidak tahu bahwa itu berbahaya. Nah kan berarti kan harus ada sensor yang mengingatkan misalnya dia ada pergerakan, hey gitu misalnya, atau ada apa. Jadi ada suara yang mengingatkan bahwa itu tidak boleh dilakukan misalnya begitu loh. Ya, kita akan langsung minta penjelasannya ke Mas Faisal ya, Bu Diah ya. Ini tentang bagaimana pemberian fasilitas dengan inovasi-inovasi teknologi nih Mas Faisal. Silahkan dijelaskan mungkin hal temuan apa yang ditemukan oleh Mas Faisal nih. Ya kemarin untuk beberapa hal yang saya sertakan di tugas akhir saya itu terkait disabilitas, tentunya soal guiding block karena mungkin itu merupakan akses utama dari seseorang menuju sebuah bangunan. Jadi mungkin itu menjadi sebuah concern yang perlu diperhatikan lebih dahulu. Makanya tadi saya kemarin membuat sensory guiding block. Jadi ketika guiding block itu diinjak, dia akan mengeluarkan suara. Jadi untuk penyandang disabilitas tunanetra itu akan terbantu dengan hal seperti itu. Dan hal-hal lain mungkin seperti huruf braille itu mungkin di setiap fasilitas umum itu tidak semuanya ada. Iya, betul. Dan kemarin itu saya memberikan solusi desain di mana semua tempat, semua sudut ruang itu mengikut sertakan huruf braille. Dan mungkin juga untuk manusia-manusia yang mungkin non disabilitas, mungkin, nah itu mungkin terbantu dengan adanya panduan-panduan berkomunikasi dengan para penyandang tunarungu dan tunawicara itu. Jadi ada panduan-panduan seperti itu. Tadi juga sudah ditampilkan ya di layar kaca Anda pemirsa, ada beberapa contoh proyeknya ya Mas Faisalnya. Tadi ada guiding block yang bisa bersuara, lalu ada huruf braille, terus juga mungkin akses untuk kita yang non disabilitas ini bisa membantu teman-teman disabilitas begitu ya Mas Faisal ya. Nah ini mungkin bisa jelaskan yang guiding block nih Mas Faisal. Ini konsepnya nanti bagaimana?
bagaimana si guiding block ini bisa ada suaranya gitu, atau sensornya nanti bagaimana sistem? Oh ya, jadi sederhananya guiding block kan biasanya ada di trotoar-trotoar atau mungkin di jalur akses ke antar ruang gitu. Nah biasanya nanti akan ada di bawah itu semacam sensor yang kalau misalkan guiding block itu diinjak, dia akan menekan sensor tersebut, terus nanti ada semacam soundbox yang mungkin seperti di restoran drive-thru itu. Nah itu nanti akan mengeluarkan suara peringatan dan sebagainya. Seperti itu. Ini untuk spesifiknya di dalam atau di luar ruangan, Mas Faisal? Sebenarnya di luar ruangan bisa, di dalam ruangan bisa. Kalau di dalam ruangan sebenarnya bisa digunakan untuk menunjukkan kalau itu ruangan apa seperti itu. Oke, jadi tidak hanya untuk panduan jalan ya, tapi juga bisa digunakan untuk ini kita sudah sampai di ruangan mana gitu ya, Bu Diah ya. Iya. Mungkin juga kalau Bu Diah lihat nih, mungkin dengan adanya fasilitas yang sudah ada, mungkin yang disediakan oleh pemerintah selama ini, mungkin menurut Bu Diah ada tambahan apa lagi nggak Bu Diah? Mungkin fasilitas lain yang bisa ditambahkan nih dengan fasilitas yang saat ini sudah ada. Kalau sekarang kan misal sudah ada RAM, guiding block, ataupun juga yang lainnya. Nah menurut Bu Diah apa yang perlu ditambahkan nih? Sebetulnya kalau aturan dari pemerintah itu secara standar itu sudah oke. Nah, cuma pada saat kita pelaksanaannya seperti yang itu tadi ya, seperti yang itu dia tidak bisa berfungsi dengan baik gitu loh. Lah yang dilakukan oleh Faisal dalam konteks ini adalah dia berusaha mengimprove gitu, mengimprove supaya dia itu lebih berfungsi dengan baik nih, kan begitu ya. Jadi misalnya ada banyak hal di mana sekarang ini sudah sering misalnya pasar ramah disabilitas kan begitu ya. Jadi artinya orang dengan keterbatasan tertentu mereka bisa melakukan aktivitas sendiri, tidak perlu bergantung pada orang lain. Nah, tujuannya kan seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya Mbak Amelia kan tahu ya, kalau pasar itu kan luas, bingung ya gitu. Maksudnya ini mau ke kanan atau ke kiri dan sebagainya. Dengan model sensori seperti yang tadi Mas Faisal kembangkan gitu ya, atau gagasan yang dituangkan oleh Mas Faisal itu bisa terbantu sebetulnya. Misalnya kita selama ini kan selalu manual ya, artinya kita bertanya Pak, kita kalau mau ke kios A mau kemana nih gitu, misalnya ke kanan atau ke kiri dan sebagainya lah. Dengan adanya itu kan sebetulnya kita bisa setting kan voice-nya itu nanti mau kita isi apa nih informasinya gitu loh. Misalnya apakah hanya peringatan bahwa Anda nggak boleh terus nih, misalnya terus itu jurang misalnya, atau misalnya Anda kalau ke kanan apa, ke kiri apa, atau apapun itu bisa kita masukkan kan di situ. Gitu. Ya bentuk inovasinya ya, Bu Diah ya, untuk bisa lebih memperhatikan dan juga mengerti teman-teman disabilitas begitu. Karena mungkin yang ada sekarang sudah sangat bagus, tapi bisa lebih diperhatikan lagi untuk sisi kegunaannya begitu ya, Bu Diah ya. Tadi juga sudah saya sebutkan ada beberapa fasilitas yang mungkin sudah ada tapi tidak bisa digunakan. Tadi RAM, ataupun juga saya pernah lihat nih Bu Diah, trotoar dia ada guiding block, tiba-tiba turun kan? Terjun kan? Nah, ini saya juga bingung ini kalau teman-teman disabilitas kalau pakai trotoar ini terus nanti gimana caranya dia tiba-tiba jatuh ya. Nah, ya inilah pentingnya analisis yang lengkap tadi ya untuk bagaimana bisa memenuhi kebutuhan teman-teman disabilitas gitu. Nah, kalau misalnya itu kan kita tidak bisa mencegah bahwa trotoar itu kan juga kita akan ada crossing dengan kendaraan yang keluar masuk kan begitu. Seandainya ada sensor gitu ya, ketika lewat situ, maka ketika terinjak dia akan berbunyi sesuatu yang mungkin bisa membantu misalnya seperti itu loh. Bisa membantu bahwa Anda harus hati-hati nih, habis ini ada turunan misalnya seperti itu. Jadi kita kan kadang kan harus pakai tongkat begitu ya lah. Selain tongkat, sensor suara itu menurut saya juga ide yang bagus sih. Gitu. Betul. Nah sekarang juga kita lihat fungsi trotoar nih Bu Diah. Sekarang banyak fungsi trotoar nih yang sudah beralih fungsi. Betul. Mungkin jadi parkiran, jadi tempat dagang. Nah ini kan juga fasilitas untuk teman-teman disabilitas jadi berkurang, dan juga bagi kita yang non disabilitas juga berkurang pastinya. Nah ini menurut Bu Diah mungkin solusi apa yang bisa dilakukan nih? Kalau itu agak susah ya, itu agak luas banget ya. Memang kesadaran ya, itu intinya itu adalah kesadaran pertama. Kesadaran masyarakat itu perlu ditingkatkan dalam konteks itu. Tapi selain kesadaran juga memang
aturan. Aturan itu juga harus ditegakkan begitu. Jadi jangan cuma ketika pejabat mau datang gitu terus kemudian tertib rapi gitu kan. Jangan seperti itu gitu loh. Maksudnya aturan is aturan kan begitu ya harusnya ya. Saya rasa sih itu memang penyelesaiannya harus seperti itu. Atau bisa juga dengan memang desain. Jadi ada 3 hal ya memang yang tiga-tiganya itu harusnya memang beriringan gitu. Jadi dari segi kesadaran, kemudian dari segi aturan, penegakan aturan ya, penegakan hukum, terus kemudian yang terakhir adalah memang dari desain. Jadi dari desain sendiri adalah memang gimana nih caranya supaya kira-kira itu orang nggak bakal jualan nyaman di sini, gitu ya, jualan di situ tuh nggak bakal nyaman gitu, bahwa itu tuh memang untuk lalu lalang dan sebagainya gitu. Dan itu spesifik sekali kalau itu penyelesaiannya berbeda-beda. Perlu adanya kolaborasi ya Bu Diah ya dari pemerintah, dari aturannya, dari masyarakatnya untuk kesadarannya dan juga mungkin dari arsiteknya ataupun juga perancangnya nih untuk desainnya perlu disesuaikan kembali gitu. Ya Bu Diah dan juga Mas Faisal, ini kita perlu jeda sebentar nih untuk kita lanjutkan di segmen kedua nanti. Baik pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar, akan kami lanjutkan perbincangan kami setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, kembali lagi dalam program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat, masih dengan topik penyediaan sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas. Tentunya kami kembali mengundang Anda untuk bergabung bersama kami, bisa melalui telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga dapat mengirim pertanyaan melalui WA dan SMS di nomor 0811 255 3000. Ya, kita masih dengan narasumber kita, ada Ibu Diah dan juga Mas Faisal. Nah, kita tadi sudah ngobrol-ngobrol terkait banyak sekali ya bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebuah gedung ataupun sebuah tempat untuk bisa ramah disabilitas begitu. Nah, lalu kita akan bicara tentang bagaimana pembuatannya nih. Untuk proses pembuatannya pasti kan juga ada beberapa kendala ataupun tantangan nih, Bu Diah. Kalau Bu Diah lihat mungkin kendala apa yang sering dihadapi oleh arsitek ataupun juga perancang bangunan untuk bisa menambahkan fasilitas yang ramah disabilitas gitu. Iya, kalau untuk fasilitas-fasilitas yang standar ya, intinya seperti rem atau guiding block, itu kan sesuatu yang menurut saya sangat standar ya. Itu biasanya adalah ruang ya, ruangnya itu mencukupi atau tidak begitu. Kalau misalnya rem itu kan butuh, kalau saya tidak salah ya itu setiap naik 1 meter itu 6 meter ya panjangnya kalau saya tidak salah. 8 sampai 10. Nah bahkan 8 sampai 10. Jadi kenaikan level 1 meter itu dia bisa miringnya itu harusnya 8 meter Mbak. Sampai dan itu 10. Butuh ruang yang luas ya, kan otomatis ya. Kan panjang ya. Nah, ketika sudah bicara soal efektivitas ruang, sebagai arsitek kita itu agak susah gitu menjelaskan, terutama kalau proyeknya itu base-nya adalah private sector. Nah, karena kan ya daripada ruang begitu kan mending ruang dijual kan gitu ya. Betul. Hal-hal seperti itu yang kita masih secara prinsip ekonomi itu masih diterapkan, maka itu akan susah begitu. Terus kemudian untuk guiding block itu memang saya sendiri juga belum menemukan ya. Maksudnya saya itu tidak tahu. Mungkin di beberapa pasar sudah sudah diterapkan, tapi saya belum menemukan begitu. Kalaupun memang diterapkan, itu mungkin di efek maintenance barangkali ya, mungkin agak kotor dan sebagainya. Terus kemudian ya kan, terus kemudian guiding blocks itu kan sebetulnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, tidak bisa dia terputus tiba-tiba di tengah begitu. Dia harus menerus gitu, karena kalau guiding block kemudian terputus dan sebagainya itu sama saja kita menjanjikan sesuatu yang tidak ada gitu kan. Begitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh butuh komitmen dari perencananya sendiri plus user atau mungkin pemilik ya, owner terutama dari owner.
kalau ownernya oke, semua bisa diatasi sebetulnya. Begitu kalau menurut saya, Mbak. Iya, tentunya juga dalam pembangunan ini tentunya ada kolaborasi tadi ya, Bu Diah ya. Bagaimana juga kolaborasi dengan penggunanya, lalu juga perancangnya, ataupun juga pembuat aturannya, pemiliknya. Dan pembuatnya. Pemilik dan juga pembuatnya tentunya harus ada kolaborasi begitu. Apa sih yang dibutuhkan, lalu bagaimana yang benar sesuai aturan begitu ya, Bu Diah ya. Betul. Dan kalau menurut Mas Faisal nih, tantangan sosial apa yang pernah ditemui ataupun mungkin juga ditemui oleh seorang arsitek ataupun perancang bangunan nih dalam menambahkan fasilitas aksesibilitas bagi teman-teman disabilitas gitu? Iya, untuk tantangannya sebenarnya dari mungkin dari individu non disabilitas sendiri ya, karena mungkin awareness dari para non disabilitas mungkin kurang untuk penyandang disabilitas sendiri. Seperti contoh mungkin di trotoar sendiri, guiding block itu tidak berfungsi maksimal karena adanya pedagang kaki lima mungkin, atau mungkin kurang awareness karena kurangnya masyarakat itu bersosialisasi dengan penyandang disabilitas. Jadinya pemahaman tentang bahasa isyarat atau mungkin pemahaman tentang huruf braille itu kan jadi kurang. Ya, jadi betul. sebenarnya itu yang akhirnya sebenarnya malah menutupi akses penyandang disabilitas untuk ke masyarakat umum seperti itu. Jadi juga perlu ada pemahaman bagi masyarakat umum ya untuk bisa memahami nih apa sih kebutuhan teman-teman disabilitas itu. Dan masyarakat umum juga menyediakan apa yang mereka butuhkan tentunya begitu ya Mas Faisal ya. Nah dalam pembangunan fasilitas nih Bu Diah, apakah juga harus melibatkan teman-teman disabilitas ataupun mungkin dalam tahap perencanaannya juga dalam pembangunannya, apakah juga harus melibatkan nih teman-teman disabilitas untuk bisa mungkin mengecek langsung ataupun juga melihat ataupun mencari mungkin apa yang kurang ataupun apa yang perlu ditambah gitu, perlu nggak kira-kira Bu Diah? Perlu, tapi kedalamannya, tinggal tingkat kedalamannya seperti apa gitu ya. Kalau perlunya jelas perlu, karena kan tak kenal itu kan tak sayang ya Mbak ya. Jadi kalau kita nggak kenal gitu ya, nggak kenal siapa sih teman-teman disabilitas kita, apa sih yang mereka butuhkan kan begitu ya, maka kita tidak akan pernah bisa menyediakan apa yang mereka sesuai dengan apa yang mereka mau gitu atau mereka butuhkan gitu. Jadi memang keterlibatan itu perlu. Pertama adalah untuk memetakan sebetulnya, memetakan bahwa seperti apa gitu konsumen atau user yang nanti akan menggunakan bangunan itu tuh seperti apa, khususnya yang penyandang disabilitas itu, begitu. Ya, bentuk kerjasamanya mungkin apa nih Bu Diah yang bisa membuat teman-teman disabilitas ini merasa dilibatkan begitu mungkin dalam pembangunan fasilitas publik gitu? Salah satunya adalah kalau saya tidak salah ya, jadi begini, saya ambil contoh aja ya yang permohonan pendampingan kemarin itu untuk membuat fasilitas ramah disabilitas untuk masjid ya. Di situ kita itu rencananya adalah, ini kan masih ongoing nih programnya. Rencananya adalah kita memang akan memetakan gitu area di sekitar masjid itu penggunanya yang memang mempunyai keterbatasan akses itu siapa saja, dan bahkan kita memetakannya itu sampai kepada lansia, Mbak. Jadi meskipun lansia itu normal begitu ya, maksudnya dia tidak punya, tapi keterbatasan. Jadi kita itu konotasi disabilitas itu adalah sesuatu yang seolah-olah fisik sejak lahir begitu, padahal tidak begitu ya. Betul. Jadi ketika kemudian lansia itu menderita demensia misalnya atau mempunyai kesulitan untuk berjalan dan sebagainya, itu kita kategorikan sebagai penyandang disabilitas. Karena kan mereka yang akan mengakses masjid itu begitu. Tentunya akan berbeda dengan melibatkan misalnya ketika naik bis misalnya ya. Disabilitas yang akan ditampung di bis itu akan berbeda gitu. Mungkin kita tidak akan memasukkan lansia di situ karena kan mesti akan ada pendamping kan kalau lansia begitu. Jadi sementara kalau ke masjid kan lansia itu senang ngaji, senang begitu ya, senang datang gitu. Lah itu kan mereka harus bisa mandiri begitu. Jadi keterlibatannya itu adalah pada saat memetakan betul. Jadi supaya kita betul-betul tahu apa yang mereka butuhkan. Iya, betul sekali. Nah, kalau Mas Faisal lihat nih dengan perkembangan mungkin perkembangan arsitektur sekarang, apakah ada harapan nih untuk bisa fasilitas publik ataupun sarana dan prasarana publik ini bisa lebih baik gitu Mas Faisal daripada yang sekarang?
Ya, pastinya semuanya mengarah ke hal yang baik ya. Karena sekarang muncul banyak konsep di dunia arsitektur itu terkait desain-desain yang memang memperhatikan penyandang disabilitas, bahkan mungkin bukan penyandang disabilitas saja. Yang disebutkan Budiah tadi mungkin memperhatikan kelompok-kelompok umur juga, memperhatikan tentang ramah gender juga seperti itu. Jadi untuk secara keberlanjutan nanti tentang desain arsitektur mungkin selalu akan berevolusi menjadi lebih baik lagi pastinya. Kalau yang pernah Mas Faisal pelajari mungkin ada nggak satu konsep yang mungkin Mas Faisal, oh ini bisa jadi inovasi nih, atau ini bisa jadi bentuk lanjutan begitu dari mungkin desain-desain arsitektur yang sudah ada saat ini gitu? Mungkin salah satu konsep yang sekarang sedang banyak digunakan oleh teman-teman mahasiswa itu salah satunya konsep desain universal itu, karena memperhatikan segala macam kondisi individu, baik itu gender, usia, itu kan usia kan pasti akan berbeda kebutuhan anak-anak dengan orang tua seperti itu, atau mungkin kebutuhan disabilitas dan non disabilitas seperti itu. Makanya itu sekarang konsep-konsep itu selalu berkembang seperti itu. Ya tentunya akan ada terus inovasi ya Mas Faisal ya, akan ada juga terus ilmu-ilmu baru, konsep-konsep baru yang dirancang nih untuk bisa memudahkan semua kalangan menikmati fasilitas publik begitu ya Budiah ya. Karena kalau kita lihat kenyataannya sekarang masih banyak ternyata fasilitas-fasilitas publik ini yang bahkan tidak punya sarana dan prasarana untuk teman-teman disabilitas sama sekali gitu. Nah kalau menurut Budiah, kenapa sih bisa ada fasilitas publik yang dia tuh nggak punya gitu loh sarana prasarana untuk teman-teman disabilitas? Iya, itu memang pertama dari segi usia bangunan ya Mbak ya. Jadi memang kesadaran akan seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Faisal itu desain universal dan sebagainya, kepedulian manusia terhadap manusia yang lain itu kan semakin hari semakin berkembang. Nah di awal itu memang kita itu kadang-kadang memang tidak memperhatikan itu. Jadi kalau kita cari di bangunan-bangunan yang usianya sudah lebih dari 20 tahun misalnya gitu, hampir dipastikan mesti tidak ada di Indonesia ya, di Indonesia. Kemudian bahkan di kampus-kampus pun yang usia gedungnya sudah lebih dari 20 tahun begitu, kita harus nambahin sendiri. Rem misalnya itu kita tambahin barusan belakangan begitu. Jadi memang itu kayak tempelan begitu akhirnya remnya. Itu tidak didesain dari awal. Memang kesadaran itu baru muncul begitu. Terus yang kedua ya memang willingness ya, itu kesadaran bahwa iya kita memang harus itu tadi mempunyai si owner atau pemilik bangunan itu juga harus mempunyai kepedulian yang sama begitu. Betul. Yang untuk sekarang ini begitu sih kalau menurut saya ya. Iya, kalau mungkin dulu memang belum banyak konsep-konsep atau ilmu-ilmu yang bisa prasaranai juga untuk pembangunan, lebih memperhatikan teman-teman disabilitas ataupun juga kalangan-kalangan rentan, kelompok rentan lainnya begitu ya Budiah ya. Kalau sekarang mungkin sudah banyak juga konsep yang salah satunya disebutkan oleh Mas Faisal tadi, ada desain universal yang memperhatikan semua kalangan ya Mas Faisal ya, mulai dari disabilitas, non disabilitas, mungkin juga kelompok-kelompok umur dan juga kelompok-kelompok rentan lainnya begitu. Ini tentunya jadi angin segar nih ataupun juga kabar baik begitu ya untuk masyarakat umum, untuk teman-teman disabilitas, tentunya juga tidak hanya teman-teman disabilitas, tetapi juga ada kelompok umur dan kelompok rentan lainnya begitu ya Budiah ya. Nah kalau misalnya nih sebuah bangunan sudah berusia lama kan memang tidak ada fasilitas untuk disabilitas. Mungkin simpelnya deh sebuah bangunan yang punya 3 lantai gitu, dia tidak punya fasilitas untuk disabilitas. Mungkin apa yang perlu ditambahkan untuk bangunan itu? Seperti tadi yang sempat dijelaskan, kita sempat ngobrol kan tadi ya waktu gitu. Memang yang paling gampang itu ditambahkan adalah lift. Ya. Karena lift itu kan ruangnya sempit ya, kecil ya. Dan dia kemudian vertikal ke atas itu sangat-sangat urgent untuk ditambahkan. Begitu. Tapi kalaupun misalnya mau rem juga tidak apa-apa. Tapi kan rem itu lebih susah ya, karena kan ruang yang dibutuhkan itu sangat banyak. Itu tadi ya, misalnya naik 1 meter saja kita butuh 8 meter memanjang, begitu sampai 10 meter, tergantung kelandaian yang kita mau. Standarnya itu antara 8 sampai 10. Lah bayangkan kalau kita naik dari lantai 1 ke lantai 2 itu kan 4 meter misalnya kan berarti 4 kali 8 butuh 32 meter remnya. Artinya
zigzag gitu loh, remnya itu zigzag. Butuh gitu. ruangan yang lebih luas tentunya. Jelas. Ya. Nah, dan akhirnya biayanya juga lebih mahal. Waktu pengerjaannya juga akhirnya akan lebih lama. Kan begitu. Terus selama project pelaksanaan itu mengganggu nggak aktivitas gedung yang sudah berfungsi gitu. Kalau lift kan lebih simple ya, lebih mudah lah. Begitu. Iya. Nah, kalau dalam menyusun proyek yang mungkin tadi sudah ditampilkan ya Mas Faisal ya, apakah Mas Faisal juga melibatkan nih mungkin teman-teman disabilitas untuk ikut serta juga usul ataupun juga memberikan ide begitu untuk bisa menyusun proyek-proyek yang sudah Mas Faisal susun tadi? Kalau untuk pelibatan penyandang disabilitas itu saya tidak melibatkan secara langsung, namun saya pastinya membaca informasi-informasi di media sosial terkait keluhan-keluhan penyandang disabilitas untuk fasilitas-fasilitas yang ada. Lalu juga kemarin sempat berkunjung ke salah satu wadah untuk penyandang disabilitas, itu namanya Badik Tuli, di mana saya di situ membuat batik bersama penyandang disabilitas, jadi berinteraksi dengan penyandang disabilitas seperti itu. Jadi sebenarnya tidak perlu melibatkan secara langsung begitu ya Mas Faisal, yang mungkin bisa dilihat dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada dari artikel-artikel ataupun juga dari media sosial yang saat ini juga banyak begitu ya, curhat di media sosial nih, saya penyandang disabilitas sulit kesana kesini gitu ya. Dan saya juga melihat nih Bu Diah, mungkin kalau untuk akses ke suatu tempat nih di trotoar, di jalan mungkin sudah ada untuk aksesnya disabilitas, tapi untuk di dalam ruangan ini memang jarang sekali. Nah, kalau menurut Bu Diah nih, perlu ada tambahan apa dalam sebuah gedung di dalamnya nih untuk desain interiornya? Perlu tambahan apa nih untuk bisa membantu teman-teman disabilitas ini bisa beraktivitas dengan maksimal di dalam sebuah gedung itu? Iya. Sekali lagi kan yang kita petakan disabilitas apa dulu nih, kan begitu ya, jenis disabilitas yang akan kita layani di situ. Yang pertama, yang kedua, gedungnya itu berapa lantai gitu. Seandainya memang akses sirkulasi untuk disabilitas itu harus betul-betul dipenuhi. Guiding block sesuatu yang sangat urgent dipenuhi, harus tapi yang wajib lebih, gitu ya. Tapi yang sebetulnya yang lebih urgent lagi adalah sebetulnya vertikal ya, transportasi vertikal atau sirkulasi vertikal, karena kan tidak memungkinkan ya, agak lebih sulit begitu ya. Nah, itu sirkulasi vertikal itu harus betul-betul diperhatikan di situ. Kemudian ada tambahan nih, mestinya itu kan baru standar sekali ya, mestinya ada tambahan itu tadi, misalnya transportasi vertikal ya lift, tapi seperti yang tadi misalnya harus ada braille-nya, harus ada suara, sensor dan sebagainya. Itu next step sih sebetulnya, tetapi itu akan sangat membantu begitu. Ya, semoga juga tadi dengan inovasi yang sudah dirancang nih oleh Mas Faisal nanti bisa lebih memudahkan ya, memaksimalkan juga fungsi dari sebuah fasilitas ataupun sarana prasarana bagi penyandang disabilitas gitu. Ya, terakhir Bu Diah, silahkan nih pesan-pesannya untuk masyarakat mungkin biar bisa lebih peduli ataupun lebih aware nih dengan teman-teman penyandang disabilitas gitu, untuk bisa membangun fasilitas yang bisa lebih memperhatikan mereka gitu, silahkan. Iya, saya ingin menyampaikan pesan saja ya. Artinya begini, ketika kita itu sudah menyiapkan fasilitas seperti yang tadi sudah kita bahas bersama ya, itu tuh sebetulnya ada kesuksesan penggunaan fasilitas yang ramah disabilitas itu sebetulnya tergantung kesadaran, ketersediaan fasilitasnya, kan begitu ya. Kemudian desainnya, kan begitu. Lah, ketika kemudian kita sudah mendesain, sudah diimplementasi, tapi kemudian kesadaran warga yang memanfaatkan itu seperti yang tadi kita lihat di trotoar, misalnya kemudian guiding block terputus, kemudian ada guiding block digunakan untuk parkir dan sebagainya, itu sangat-sangat mengganggu gitu ya, mengganggu bagi kaum disabilitas begitu. Saya rasa itu kesadaran itu yang perlu ditegakkan, bahwa mereka itu punya hak yang sama loh dengan kita, begitu, punya hak yang sama dan mereka itu juga sama dengan kita. Mereka punya hak yang sama dan tentunya perlu ada fasilitas yang juga mendukung begitu ya, untuk bisa mereka memanfaatkan fasilitas ataupun juga sarana prasarana dengan maksimal gitu. Nah, untuk Mas Faisal silahkan nih pesannya untuk pemirsa ya, untuk bisa lebih mendukung inklusivitas dalam sebuah sarana prasarana fasilitas publik, silahkan Mas Faisal. Ya, mungkin pesan saya mungkin khusus ke mahasiswa mungkin ya, sama mahasiswa, karena mungkin kita sebagai mahasiswa pasti
terutama mahasiswa arsitektur harus aware dengan fasilitas-fasilitas seperti itu, karena fasilitas-fasilitas seperti itu pasti basicnya disediakan oleh bangunan fisiknya. Lalu pada nantinya pasti lanjut ke teknologi dan lain sebagainya, tapi basicnya pasti ke bangunan fisik. Jadi mahasiswa arsitektur harus aware akan hal itu, karena mungkin masih banyak desain-desain dari mahasiswa yang belum memperhatikan penyandang disabilitas, belum menyertakan fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk penyandang disabilitas. Jadi mungkin pesan saya terkhusus untuk mahasiswa arsitektur saja seperti itu. Perlu kembali memperhatikan ya bagaimana kebutuhan penyandang disabilitas gitu ya Mas Faisal ya, agar kembali lagi semuanya bisa menggunakan dengan maksimal gitu. Ya, terima kasih Bu Diah dan juga Mas Faisal sudah menyempatkan waktunya hadir di MTA TV hari ini berbincang-bincang terkait sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas. Semoga Bu Diah dan juga Mas Faisal sehat selalu. Amin. Ya. Terima kasih sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program BIM berbagi ilmu dan manfaat. Tentunya terus saksikan program BIM setiap hari Rabu pukul 1 siang hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.